Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah mencapai bab 12, yang dimana bab 12 ini memiliki pembahasan yaitu manajemen, user, dan group. Dan juga di sini merupakan materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, langsung saja. Oke, jadi pada bab 12 ini kita akan mempelajari yaitu membuat user dengan user add, option pada user add, membuat user dengan add user, membuat grup, dan juga yang lainnya. Jadi kita langsung saja pada pembahasan materi yang pertama yaitu membuat user dengan user add. Kita langsung saja buka Debian UI ataupun virtual machine kita. Nah oke, jadi sekarang kita sudah berada pada terminalnya. Jadi jika teman-teman ketahui bahwa ketika kita membuat sebuah virtual machine itu kita akan disuguhkan ataupun kita akan mendapati secara default ataupun secara otomatis yaitu pembuatan user biasa dan juga user root. Nah, jadi jika kita lihat bahwa di sini kita menggunakan user repan, yang artinya di sini kita sebagai user repan dan kita bisa memasuki pada user root ataupun kita bisa masuk pada super user dengan cara apa? Dengan cara mengetikkan perintah su. Oke, kita masukkan password. Nah, perhatikan bahwa di sini kita sudah berada pada user root dan kita sekarang pada directory home dengan /user repan. Nah, di sini kita keluar pada directory home dulu dengan cara mengetikkan cd /2. Oke, seperti ini. Satu kali lagi. Oke, kita clear. Jika kita wmi, oke, perhatikan bahwa di sini kita sedang berada pada user root. Jadi di sini kita sedang menggunakan user root ya. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba untuk membuat user baru dengan mengetikkan perintah user add. Jadi di sini untuk menambahkan user baru manfaatnya sangat banyak sekali ya, terutama bagi teman-teman yang berada pada sebuah perusahaan ataupun sedang bekerja. Nah, di mana jika dalam suatu pekerjaan tersebut terdapat beberapa sistem engineer. Jadi teman-teman perlu membuat beberapa user lagi. Karena tidak mungkin beberapa engineer menggunakan satu user yang sama, itu akan merepotkan sekali. Dan juga di sini berguna untuk tracking kesalahan ya. Ataupun ketika kita melakukan suatu konfigurasi, nah dalam suatu konfigurasi tersebut terdapat suatu kesalahan. Dan kesalahan tersebut itu bukan disebabkan oleh kita, melainkan disebabkan oleh engineer lainnya. Nah jadi kita bisa gampang untuk mengetahui kesalahan tersebut. Jadi kita bisa menanyakan langsung pada engineer 2 ataupun engineer yang menggunakan user kedua tersebut kenapa melakukan kesalahan tersebut. Nah, jadi di sini dapat meminimalisir dan juga dapat kita untuk tracking sebuah kesalahan. Nah, jadi seperti itu untuk fungsi dari menambahkan user lagi ataupun dengan perintah user add. Oke, sebelum kita membuat user add, teman-teman pastikan berada pada home directory-nya root ya, ataupun kita berada pada root ini. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi sebelum itu pastikan kita melihat terlebih dahulu user apa saja yang terdapat pada Linux UI Debian ini. Dengan cara mengetikkan cat/etc/passwd. Nah, jadi seperti ini ya. Kita enter saja. Nah, oke, perhatikan bahwa di sini terdapat beberapa user. Jadi di sini ada user daemon, user bin, chase, since, dan juga lain-lainnya. Nah, di sini terdapat keterangan yaitu no login ataupun di sini terbuat ataupun di sini user tersebut terbuat secara default by system. Jadi di sini default untuk sistemnya ya. Dan perhatikan jika kita scroll ke bawah, di sini terdapat user kita yaitu user repan dan juga user root ya. Dan jika kita perhatikan scroll ke bawah, maka di sini akan terdapat user kita yaitu user repan. Nah, di sini user repan sendiri itu terletak pada /home/repan dan di sini keterangannya yaitu bin dan bash. Jadi seperti itu. Nah, kita langsung saja clear terlebih dahulu. Oke, jadi sebelum kita bisa membuat user add ataupun membuat user baru dengan mengetikkan perintah user add, teman-teman harus terlebih dahulu masuk pada home directory-nya root. Dengan cara apa? Di sini kita exit terlebih dahulu. Nah, seperti ini kita exit. Lalu kita masuk dengan mengetikkan perintah su spasi lalu min. Jadi di sini su min ya. Kita enter. Kita masukkan password.
Oke, sekarang kita sudah berada pada home directory-nya root. Kita clear saja. Nah, lalu setelah itu bagaimana kita bisa membuat user baru? Nah, teman-teman bisa mengetikkan perintah user add seperti ini, spasi lalu nama. Seperti contoh di sini saya akan menamakannya yaitu repan2 saja. Kita enter. Oke, perhatikan bahwa user repan2 sudah terbuat. Di sini teman-teman bisa lihat dengan menggunakan perintah cat spasi lalu slash etc slash passwd. Nah, oke, jadi seperti ini. Kita enter saja. Nah, oke, perhatikan bahwa di sini terdapat 2 user ataupun 3 user, yaitu user root dan juga user repan, dan yang terakhir ini yang sudah kita buat yaitu repan2. Nah, jadi di sini keterangannya yaitu bin sh ya. Nah, bagaimana cara kita untuk loginnya? Nah, teman-teman bisa login pada user repan2 ini dan mengetikkan perintah su lalu nama user yang sudah kita buat tadi, yaitu repan2. Nah, oke, jadi seperti ini. Kita enter saja setelah itu. Nah, oke, perhatikan bahwa kita sudah berada pada direktorinya repan2. Jadi seperti ini. Jadi pada user repan sendiri di sini tidak akan tertampil nama hostname-nya. Nah, oke, setelah itu di sini saya akan mencoba untuk melihat sekarang kita berada pada user mana dengan mengetikkan perintah wmi. Nah, oke, perhatikan bahwa di sini kita sudah berada pada user repan. Nah, jadi kita tidak perlu memasukkan password untuk masuk pada usernya karena di sini kita menggunakan user root. Nah, oke, di sini saya akan mencoba untuk login pada user sebelumnya yaitu user repan biasa dengan mengetikkan perintah su, lalu di sini ketikkan nama user kita yang pertama yaitu repan. Kita ketikkan saja. Nah, oke, perhatikan bahwa di sini ketika kita mengetikkan ataupun kita masuk pada user repan itu kita akan dimintakan password. Sementara tadi jika kita login pada user yang sudah kita buat ataupun user baru yang sudah kita buat yaitu repan2, di sini kenapa tidak dimintakan password? Sederhana sekali jawabannya, yaitu karena ketika kita masuk pada user repan2 sendiri itu kita menggunakan super user ataupun root. Jadi kita bebas untuk melakukan apapun tanpa sebuah halangan. Jadi untuk kita login sendiri kita harus membuat password secara manual atau di sini kita akan langsung masuk enter saja. Nah, oke, sekarang kita sudah berada pada user repan biasa. Oke, di sini setelah itu saya akan coba masuk pada user ataupun repan2 dengan mengetikkan perintah su. Lalu setelah itu nama user yang sudah kita buat tadi ataupun user yang terbaru. Oke, seperti ini kita enter saja. Nah, oke, perhatikan bahwa di sini kita diminta password. Sementara jika kita tadi login pada repan2 ini kita tidak diminta password. Jadi kita belum mengatur password sama sekali ya. Jadi bagaimana untuk kita bisa mengatur password pada user repan2 ini? Nah, caranya gampang sekali. Teman-teman di sini kita keluar terlebih dahulu authentication failure ya. Jadi di sini kita harus masuk terlebih dahulu pada root home. Oke, jadi untuk mengatur password ataupun mengetikkan password yang baru pada user repan2 yang sudah kita buat tadi, teman-teman di sini cukup mengetikkan perintah sudo passwd lalu nama user yang ingin kita atur passwordnya. Di sini kita ketikkan saja usernya yaitu repan2. Setelah itu kita enter. Nah, oke, perhatikan bahwa di sini kita akan dimintakan password baru. Sebagai contoh di sini saya gampang saja 1 2 3 dan 4. Nah, oke, kita enter. Oke, kita disuruh untuk mengetikkan kembali password barunya. Kita ketikkan. Nah, oke, lalu setelah itu akan ada pemberitahuan bahwa password update sukses. Ataupun di sini kita sudah bisa mengupdate password baru. Ataupun di sini kita sudah bisa mengatur passwordnya. Nah, oke, di sini kita akan mencoba untuk keluar terlebih dahulu pada user root ini. Oke, kita setelah itu di sini saya akan mencoba untuk masuk pada user repan2 dengan mengetikkan perintah su lalu nama usernya. Nah, kita klik. Oke, perhatikan bahwa di sini kita diminta password. Kita ketikkan password yang sudah kita buat tadi. 1 2 3 dan 4. Kita enter. Nah, perhatikan bahwa di sini kita sudah selesai ataupun kita sudah berada pada user 2.
Jadi di sini kita berhasil untuk mengatur password pada user Revan 2 ini ataupun user Revan yang sudah kita buat. Oke, jadi seperti itu untuk membuat suatu user dengan menggunakan perintah user add. Jadi kita lanjut. Oke, kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan pada bab 12 ini. Jika pada video sebelumnya kita sudah membuat user dengan user add, sekarang kita akan lebih mendalami option pada user add ini. Jadi kita langsung saja pada Debian-nya. Oke, setelah itu di sini saya akan mencoba untuk melihat terlebih dahulu user pada etc ya, dengan mengetikkan perintah cat /etc/passwd. Oke, setelah itu di sini teman-teman bisa enter saja. Nah, perhatikan bahwa di sini user yang sudah kita buat ataupun user baru yang sudah kita buat tadi itu shell-nya bin dan sh. Sementara jika kita lihat pada shell Revan default ataupun Revan yang sudah kita buat pada konfigurasi virtual machine sebelumnya yaitu bin dan bash. Jadi di sini Revan ataupun user Revan ini memiliki shell bash. Sementara jika Revan 2 ini memiliki bin sh saja. Jadi di sini perbedaannya sangat terlihat sekali. Jadi dia jika shellnya bin sh seperti ini maka tidak akan tertampil hostname seperti ini. Jadi di sini tidak akan lengkap, hanya menampilkan tanda dolar seperti ini saja. Saya akan mencoba untuk masuk pada user Revan 2. Kita masuk pada directory root terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah su lalu min. Nah, oke, jadi seperti ini. Kita akan masuk pada user Revan 2 ini. Oke, jadi di sini saya akan mencoba untuk masuk pada user kedua ataupun Revan 2 ini dengan mengetikkan perintah su lalu Revan 2. Oke, kita masukkan password. Oke, di sini saya akan mencoba masuk pada user baru kita yaitu Revan 2 dengan mengetikkan perintah su Revan 2 ataupun nama user yang sudah kita buat tadi. Kita enter. Nah, setelah itu kita masukkan password sini 1, 2, 3 dan 4. Oke, kita enter. Nah, perhatikan bahwa di sini jika kita shell-nya bin sh maka yang tertampil itu tanda dolar seperti ini saja. Sementara perhatikan bahwa jika pada Revan 2 ataupun Revan default yang sudah kita buat sebelumnya itu shell-nya bin dan bash seperti ini, maka dia akan tertampil hostname-nya secara lengkap seperti ini. Nah, jadi itu untuk perbedaannya. Nah, lalu bagaimana jika kita untuk mengubah yang tadinya bin sh ini ataupun shell dari Revan 2 ini bin sh menjadi bin bash seperti pada user Revan biasa ataupun Revan default ini. Nah, untuk caranya sendiri teman-teman sini harus menambahkan bis. Nah, oke, untuk caranya sendiri di sini saya akan mencoba untuk menambahkan home directory-nya terlebih dahulu, lalu setelah itu di sini kita akan coba untuk mengubah pada bin bash. Nah, oke, caranya kita bisa exit terlebih dahulu ataupun keluar. Kita masuk pada root. Kita masuk pada root su min. Oke, seperti ini. Kita enter, masukkan password. Oke, kita clear agar tampilannya bersih. Kita enter. Oke, setelah itu kita sudah berada pada home directory-nya root yaitu pada Revan. Nah, lalu setelah itu di sini saya akan mencoba untuk melihat terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah user add. User add. Setelah itu di sini min help. Kita enter. Nah, perhatikan bahwa di sini terdapat beberapa option, yaitu di sini salah satunya option M. Jadi option min M ini berfungsi untuk menambahkan ataupun membuat home directory. Dan
Dan jika kita scroll ke bawah sedikit, nah perhatikan bahwa -s. Pada -s ini kita bisa menambahkan shell, yang artinya di sini kita menambahkan /bin/base. Nah, jadi fungsi -s sendiri itu untuk menambahkan shell. Jadi jika pada video sebelumnya kita membuat suatu user, maka user tersebut akan otomatis berada pada shell bin/sh ya. Jadi bukan bin base. Nah, jadi sekarang di sini saya akan mencoba untuk menambahkan ataupun mengganti yang tadinya bin sh menjadi bin base. Oke, jadi untuk caranya sendiri teman-teman bisa mengetikkan kembali perintah yaitu user add. Lalu setelah itu kita -m -s. Nah, di sini perhatikan bahwa -m sendiri berfungsi untuk menambahkan directory home dan untuk -s sendiri itu untuk menambahkan suatu shell. Yang artinya di sini saya akan mencoba untuk menambahkan shell bin base. Oke, setelah itu di sini kita ketikkan bin/base. Jadi setelah itu teman-teman tinggal ketikkan nama user baru yang ingin kita buat. Seperti contoh di sini saya akan mengetikkan repan3 saja. Nah, oke, jadi seperti ini kita enter. Nah, perhatikan bahwa di sini. Nah, oke, setelah itu di sini saya akan mencoba untuk melihat terlebih dahulu pada cat/etc/passwd. Oke, jadi seperti ini. Nah, perhatikan bahwa di sini user yang baru yaitu repan3 sudah terbuat. Dan di sini jika teman-teman perhatikan bahwa shell yang dimiliki dari repan3 sendiri itu bin dan base. Sementara jika pada repan2 ini shellnya yaitu bin/sh. Jadi seperti itu. Nah, jika teman-teman perhatikan bahwa pada directory home kita itu akan terdapat user baru. Dan di sini saya akan mencoba untuk melihatnya dengan mengetikkan perintah ls lalu /home. Tab. Nah, perhatikan bahwa di sini home directory usernya sudah tertambah. Sementara untuk -s sendiri, teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini yang tadinya bin/sh menjadi bin base ataupun -sh sendiri itu berfungsi untuk menambahkan shell yaitu bin/base. Nah, jadi seperti itu. Oke, setelah itu di sini saya akan mencoba untuk exit ataupun keluar. Nah, setelah itu di sini saya akan mencoba untuk login pada user yang sudah kita buat tadi yaitu repan3. Oke, perhatikan bahwa di sini jika kita login maka akan dimintakan seperti biasa yaitu membuat password. Sementara jika kita masuk pada root itu ketika kita masuk pada user repan3 ini kita tidak akan dimintakan password karena di sini root itu berada pada super user jadi kita tidak perlu memasukkan password. Nah, lalu bagaimana jika kita berbeda jika kita menggunakan user biasa seperti terdapat hostname hijau seperti ini yang mana di sini menandakan bahwa kita pada user biasa yaitu user repan. Nah, lalu di sini kita akan dimintakan password. Kita clear. Oke, di sini untuk mengatur kata sandi ataupun password dari user repan3 tadi, teman-teman bisa masuk pada directory root terlebih dahulu. Kita su lalu min. Oke, seperti ini. Kita masukkan password. Oke, setelah itu di sini kita ketikkan sudo lalu passwd. Dan yang terakhir kita ketikkan nama user yang ingin kita tambahkan passwordnya ataupun kita bisa ubah passwordnya. Karena di sini saya akan menambahkan password pada user baru yaitu repan3. Kita enter. Nah, lalu di sini kita ketikkan password baru pada repan3 ini. Saya akan gampang saja 1 2 3 4 dan 5. Kita enter. Kita ketikkan password baru 1 2 3 4 dan 5. Oke. Sini update passwordnya sudah selesai. Jadi di sini passwordnya sudah ditambahkan. Saya akan coba untuk exit terlebih dahulu pada user root ini. Kita akan masuk pada user biasa. Kita clear. Oke, kita enter. Setelah itu di sini saya akan mencoba masuk pada user baru yaitu repan3. Kita masukkan password 1 2 3 4 dan 5. Kita enter. Nah, perhatikan bahwa di sini kita sudah berada pada user repan3 yang mana pada user repan3 ini kita sedang berada pada directory repan default. Oke, kita keluar saja. cd. Oke, jadi seperti ini. Nah, lalu di sini
Nah, oke, perhatikan bahwa di sini kita sedang berada pada user repan 3 ini. Jadi untuk option user add ini kita berhasil. Sekarang kita akan melanjutkan kembali materi pada bab 12 ini. Sekarang kita sudah berada pada bab 12 ini, yaitu kita akan lanjut pada membuat user dengan add user. Jadi di sini akan berbeda pada perintah user add ya. Kita langsung saja buka Debian GUI-nya. Oke, untuk membuat user baru dengan mengetikkan perintah add user sendiri, teman-teman bisa mengetikkan add user. Lalu kita ketikkan nama pada user yang ingin kita buat. Di sini sebagai contoh, saya akan mengetikkan repan 4 saja. Kita enter. Nah, oke, jadi di sini ada keterangan bahwa di sini hanya bisa membuat ataupun kita hanya bisa menggunakan perintah add user ini dengan directory ataupun kita harus masuk terlebih dahulu pada user root. Kita akan masuk pada user root terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah su min, atau juga di sini teman-teman bisa mengetikkan atau menambahkan komen yaitu L. Nah, oke, kita enter. Kita clear. Nah, lalu setelah itu teman-teman bisa membuat dengan mengetikkan perintah add user. Kita ketikkan nama yang ingin kita terapkan pada user baru yang kita yang sekarang. Oke, sebagai contoh di sini repan 4 saja. Kita enter. Nah, lalu perhatikan bahwa di sini ketika kita menggunakan perintah add user sendiri, maka home directory-nya akan terbuat secara otomatis. Nah, perhatikan bahwa di sini creating home directory yang artinya home directory repan 4 ini akan secara otomatis terbuat. Oke, jadi untuk perintah add user sendiri memiliki kelebihan dibandingkan dengan kita mengetikkan perintah user add pada video sebelumnya. Oke, kita lanjut. Di sini kita ketikkan password baru. Sebagai contoh, di sini saya singkat saja 123, kita enter. Kita ketikkan password baru yang tadi. Oke, setelah itu di sini teman-teman bisa mengetikkan full name ataupun jika teman-teman tidak ingin untuk mengetikkan ataupun menambahkan full name-nya, teman-teman bisa enter saja. Enter, di sini RAM number kita skip, enter. Work phone kita skip, home phone kita skip, folder kita skip, enter. Nah, lalu di sini kita klik Y, setelah itu enter. Nah, oke, setelah itu di sini kita akan melihat pada etc dengan mengetikkan perintah tail /etc /password. Kita tab. Nah, oke, setelah itu kita enter. Nah, perhatikan bahwa perintah tail sendiri seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, perintah tail sendiri untuk melihat 10 baris pada sisi terakhir ya. Jadi seperti itu. Di sini saya melihat sisi baris terakhir pada directory etc yaitu pada password. Nah, oke, jika teman-teman perhatikan bahwa di sini terdapat user baru yaitu repan yang dimana di sini terdapat shell-nya yaitu binbase. Jadi di sini akan secara otomatis pada binbase ya. Jadi tidak seperti ketika kita menggunakan perintah user add ya. Dan juga di sini akan dibuatkan langsung home directory-nya. Di sini saya akan mencoba untuk exit terlebih dahulu. Oke, setelah itu di sini saya akan mencoba untuk login pada user baru yaitu repan 4. Kita enter, masukkan password. Nah, perhatikan bahwa di sini kita sudah masuk pada user yang terbaru yaitu repan 4 dan di sini kita akan mencoba untuk pwd. Dan perhatikan bahwa di sini user repan sendiri itu sudah terbuat. Kita clear terlebih dahulu. Kita cd untuk keluar. Kita akan coba untuk pwd. Nah, oke, perhatikan bahwa di sini home directory-nya repan sendiri akan terbuat secara otomatis seperti tadi yang saya katakan. Jadi seperti itu untuk perintah add user. Oke, kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan pada bab 12 ini, yang dimana kita sudah berada pada pembahasan yang keempat, yaitu membuat grup. Nah, grup ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa user dalam satu kelompok. Jadi grup ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa user dalam satu kelompok ya. Jadi
Jadi grup juga kemudian berguna jika misal teman-teman memiliki beberapa user, kemudian misal teman-teman ingin membuat permission ataupun izin akses dari user 1 ke user 3. Nah, maka teman-teman harus memberikan akses satu per satu. Nah, tapi jika kita membuat grup, maka grup tersebut yang akan kita berikan permission ataupun izinnya. Nah, jadi user 1 dan user 3 akan dimasukkan ke grup tersebut yang akan kita buat. Untuk permissionnya ataupun izinnya, kita hanya memberikan permissionnya ke grup. Jadi kita memberikan permission ataupun izin bukan hanya pada user, tapi di sini kita langsung saja pada suatu kelompok tersebut ya, ataupun pada suatu grup. Oke, teman-teman langsung praktikkan saja. Kita buka virtual mesinnya. Nah, maka perhatikan bahwa ketika kita pada halaman tampilan loginnya, di sini teman-teman akan disuguhkan beberapa user yang ingin kita loginkan. Nah, di sini saya sarankan untuk login pada username ataupun pada user yang default ataupun user yang sebelumnya kita sudah buat pada pertama kali konfigurasi, yaitu Repan ya. Di sini kita login, lalu kita masukkan password. Oke, jika teman-teman sudah berada pada Debian UI-nya, teman-teman bisa langsung saja kita klik terminal ataupun kita masuk pada terminal. Karena di video kali ini kita akan mempraktikkan membuat grup dengan cara perintah add group, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu pada etc yaitu pada slash group. Oke, seperti ini kita enter. Perhatikan bahwa di sini terdapat beberapa grup, diantaranya grup Repan ataupun grup default yang sudah kita buat pada konfigurasi pada saat kita penginstalan Debian GUI ini. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin membuat grup baru? Semisal di sini saya akan membuat grup, yaitu grup 1 ya. Kita perlu diingat kembali bahwa jika kita ingin membuat grup, teman-teman harus masuk terlebih dahulu pada super user ataupun root. Oke, jadi sekarang kita sudah berada pada hak super usernya ataupun root ini. Teman-teman bisa langsung mengetikkan perintahnya untuk membuat grup, yaitu group add. Lalu kita spasi dan yang terakhir kita masukkan nama grup yang ingin. Lalu yang terakhir kita masukkan nama grup yang ingin kita buat. Sebagai contoh, di sini saya akan mengetikkan saja grup 1 2. Oke, seperti ini. Kita enter. Perhatikan bahwa setelah kita mengetikkan perintah grup add lalu nama grup tersebut di sini tidak terdapat ataupun tidak mengeluarkan output standar error. Jadi di sini berhasil. Oke, setelah itu di sini kita akan cek pada perintah cat /etc/group. Kita enter saja. Nah, perhatikan. Di sini grup dari 12 sendiri sudah terbuat. Oke, kita akan melanjutkan kembali pembahasan materi pada bab 12 ini. Jadi jika pada video sebelumnya kita sudah membuat grup dengan menggunakan perintah group add, sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan user ke dalam grup yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini kita akan menambahkan sebuah user pada grup ataupun mengkelompokkan sebuah user. Nah, teman-teman langsung saja kita buka virtual mesinnya. Oke, sebelum kita menambahkan sebuah user pada grup, kita akan melihat terlebih dahulu grup apa saja yang terdapat pada sebuah user tersebut. Teman-teman bisa mengetikkan perintah id, lalu spasi, setelah itu nama user yang ingin kita lihat. Nah, seperti contoh, di sini saya akan lihat pada user Repan saja, yaitu user default yang pertama kali kita buat. Kita enter. Nah, perhatikan bahwa di sini pada grup Repan, perhatikan bahwa di sini pada user Repan sendiri itu terdapat pada grup Repan, grup CD-ROM, Floppy, audio, dan lainnya. Jadi pada user Repan ini ataupun user yang pertama kali kita buat pada sebuah proses instalasi itu akan langsung otomatis terbuat grupnya seperti ini ataupun langsung tercantum grup seperti yang ada di bawah ini, yaitu grup CD-ROM, Floppy, audio, video, plug dev, user, dan juga lainnya. Nah, teman-teman bisa melihat juga ID user, yaitu
user yang kedua. Seperti contoh, di sini saya akan memasukkan repan 2, yang dimana repan 2 sendiri kita sudah buat pada video sebelumnya menggunakan perintah user add. Jadi seperti itu. Kita enter saja. Nah, maka perhatikan jika kita melihat ID ataupun grup pada repan 2 ini hanya terdapat repan 2 saja. Artinya di sini tidak terdapat lengkap seperti yang ada pada user repan ini, yaitu terdapat CD-ROM, Floppy, dan juga yang lainnya. Kenapa? Karena pada video sebelumnya kita membuat secara manual dengan menggunakan perintah user add. Jadi seperti itu. Nah, lalu pada video kali ini kita akan coba untuk menambahkan user ke dalam grup yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini jika teman-teman lihat bahwa pada user repan sendiri itu hanya terdapat 3 grup saja, ataupun di sini hanya terdaftar pada 3 grup saja. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan grup baru ataupun menambahkan user repan ini ke dalam grup baru kita dengan cara mengetikkan usermod. Setelah itu kita akan lihat terlebih dahulu ya, strip help. Oke, perhatikan bahwa di sini kita harus masuk terlebih dahulu pada user root ya, ataupun kita harus masuk terlebih dahulu pada super user yaitu root. Teman-teman bisa mengetikkan zoom in. Oke, kita masukkan password. Setelah itu di sini kita clear terlebih dahulu. Oke, kita user mode min help ataupun min h ya bisa. Oke, seperti ini. Nah, perhatikan bahwa pada komen user mode ataupun perintah user mode. Nah, perhatikan bahwa pada perintah user mode sendiri itu terdapat beberapa opsi. Untuk open, jadi di sini untuk menambahkan beberapa grup ya. Dan di sini terdapat juga min g. Ini sekali yang artinya di sini min g ini berperan untuk kita menambahkan user tersebut dalam suatu grup. Nah, teman-teman bisa mengetikkan opsi perintah pilihan tersebut dengan cara di sini kita akan memasukkan seperti contoh repan 2 pada grup yang sudah kita buat sebelumnya yaitu grup 12. Oke, kita ketikkan user mode. Oke, kita ketikkan perintah seperti ini yaitu user mode. Lalu setelah itu teman-teman ketikkan min g. Untuk g-nya kapital ataupun besar ya, huruf besar. Jadi jangan huruf kecil. Setelah itu lalu kita ketikkan nama grup yang ingin kita tuju. Nah, seperti contoh, di sini saya akan mengetikkan grup 12 saja. Itu grup pertama kali yang sudah kita buat. Oke, seperti ini. Lalu pada perintah yang terakhir ini, teman-teman masukkan user yang ingin kita masukkan pada grup 12 ini. Jadi, kita ketikkan. Nah, perhatikan bahwa di sini user repan itu akan dimasukkan pada grup 12. Seperti itu untuk perintah user mode min g ini. Kita enter. Oke, jika teman-teman lihat. Oke, setelah itu teman-teman coba untuk mengetikkan perintah ID untuk melihat grup apa saja yang terdapat pada repan 2 ini. Kita repan 2, kita enter. Nah, perhatikan bahwa di sini pada user repan 2 ini sudah terdapat grup 12 ataupun sudah masuk pada grup 12 ini. Jadi seperti itu untuk perintah user mode min g. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menambahkan grup sekaligus dalam satu user ini? Nah, dengan syarat kita harus menambahkan min a seperti ini yaitu append. Jadi di sini untuk menambahkan beberapa grup ke dalam suatu user. Nah, lalu setelah itu teman-teman bisa langsung saja mengetikkan perintah user mode. Jadi di sini kita kombinasikan beberapa komen ya. Nah, oke, perhatikan bahwa di sini min a itu untuk append ataupun menambahkan beberapa grup ke dalam suatu user. Dan untuk g ini yaitu grup. Oke, kita ketikkan grup yang kita tuju. Sebagai contoh di sini kita akan memasukkan grup 13. Sebagai contoh di sini kita akan mengetikkan grup 13.
Lalu yang terakhir kita akan mencoba untuk mengetikkan user ataupun nama user yaitu Repan2. Nah, perhatikan bahwa di sini Repan2 sendiri kita akan mencoba untuk masukkan pada grup 13 dengan mengetikkan perintah user -a g. Jadi seperti itu. Kita enter saja. Oke, jika teman-teman perhatikan bahwa di sini base user comment not found. Jadi di sini kesalahan kita terdapat pada komen yang pertama, yaitu kita hanya mengetikkan user. Sementara untuk membuat ataupun modifikasi sebuah user, teman-teman bisa mengetikkan perintah user mod. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana jika kita ingin kembali pada komen yang sudah kita ketikkan sebelumnya? Teman-teman cukup pencet saja arrow yang ke atas ini. Kita klik pada keyboard teman-teman, yaitu arrow ke atas, jadi bukan ke bawah. Kita klik. Nah, oke, perhatikan bahwa di sini kita sudah berada pada. Nah, oke, perhatikan bahwa di sini kita sudah berada pada perintah yang sebelumnya, yaitu user mod min g group 12, yaitu user repan. Nah, teman-teman tinggal ubah saja dengan mengetikkan perintah Ctrl A untuk kembali pada sisi awal pada perintah kita kombinasikan keyboard pada teman-teman, yaitu Ctrl plus A. Nah, oke, perhatikan bahwa di sini dari kursor sendiri ataupun kursor keyboard sendiri akan teralihkan pada sisi akhir. Teman bisa menambahkan huruf A pada terminal teman-teman. Nah, jadi setelah itu di sini kita bisa langsung ubah yang tadinya grup 12 menjadi grup 13. Kenapa? Karena kita akan menambahkan grup lagi pada user repan 2 ini. Nah, seperti ini kita langsung enter saja. Oke, kita lihat dengan menggunakan perintah ID, setelah itu nama user yang ingin kita lihat apakah sudah terdapat pada grup. Oke, perhatikan bahwa di sini sudah terdapat pada grup 13 dan juga grup 12 ya, yang dimana pada satu user terdapat ataupun masuk pada 2 grup sekaligus. Oke, tidak terasa ya, kita sudah berada pada pembahasan yang terakhir pada bab 12 ini, yaitu menghapus user dan grup. Jadi di sini kita akan mempelajari cara menghapus user dan juga grup. Dan jika pada video sebelumnya kita sudah membuat grup dan juga user baru, jadi ketika kita ingin login pada halaman user ataupun pada halaman login Debian UI kita, itu kita akan disuguhkan beberapa user. Jadi hal tersebut akan mengganggu sekali untuk penampilan pada Debian UI sendiri. Nah, teman-teman bisa menggunakan perintah userdel ataupun penghapus ataupun perintah untuk menghapus user ini agar ketika dalam tampilan halaman login tersebut user tidak ditampilkan lagi ataupun user tersebut sudah terhapus, jadi kita hanya memiliki satu user saja. Ini kita perhatikan belum full screen ya, kita full screen saja. Oke, kita clear saja dengan mengetikkan ataupun kita bisa Ctrl L. Nah, kita exit terlebih dahulu. Oke, kita clear. Oke, di sini saya akan mencoba untuk melihat terlebih dahulu, yaitu cat etc password ya. Jadi di sini kita akan melihat terlebih dahulu user yang ingin kita hapus yang mana. Nah, sebagai contoh di sini saya akan menghapus yaitu user yang keempat, yaitu repan 4. Nah, di sini caranya bagaimana? Teman-teman bisa kita clear terlebih dahulu. Nah, teman-teman untuk caranya sendiri di sini saya akan mempraktikkan cara menghapus user terlebih dahulu. Oke, sebelum itu kita harus masuk terlebih dahulu pada home directory-nya root ataupun pada root kita. Kita zoom in, kita masukkan password. Oke, perhatikan bahwa kita sudah berada pada home directory-nya root ya. Oke, perhatikan bahwa kita sudah berada pada home directory-nya root. Kita clear. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengetikkan perintah untuk penghapusan sebuah user dengan cara mengetikkan userdel. Nah, setelah itu teman-teman ketikkan terlebih dahulu yaitu min help. Jadi berfungsi untuk melihat terlebih dahulu apa saja opsi yang terdapat pada userdel ini. Kita enter. Oke, perhatikan bahwa di sini terdapat min f yaitu untuk forge, min r untuk remove. Jadi di sini min r berfungsi untuk menghapus suatu user dan langsung
dengan home directory-nya pada sebuah user tersebut. Nah, teman-teman, di sini kita ketikkan userdel aja. Setelah itu minr, lalu nama user yang ingin kita hapus, itu repan4. Nah, oke, perhatikan bahwa di sini kita akan menghapus repan4 dengan home directory-nya sekaligus. Jadi minr ini berfungsi untuk meremove langsung dengan home directory-nya. Nah, berbeda jika kita tidak menggunakan minr ini, maka user kita akan terhapus, sementara untuk home directory-nya pada repan4 ini ataupun home directory-nya repan4 ini tidak akan terhapus. Jadi seperti itu. Kita enter saja. Kita akan lihat terlebih dahulu pada cat/etc/password ataupun password. Kita enter. Nah, perhatikan bahwa pada user repan4 sendiri itu sudah terhapus. Jadi di sini hanya terdapat repan2 dan juga repan3. Oke, jadi seperti itu untuk cara menghapus user dan juga langsung kepada direktorinya ataupun pada home directory-nya. Nah, selain itu teman-teman bisa mengetikkan perintah. Nah, selain tadi yaitu userdel minr seperti ini, teman-teman juga bisa menambahkan minf dan juga r. Nah, jadi perintah fr ini f. Nah, jadi perintah f ini berfungsi untuk forge dan r ini untuk meremove. Jadi di sini akan kita hapus secara paksa. Kita hapus repan3, repan2 saja. Oke, di sini kita hapus repan2. Oke, jadi kita akan coba untuk mengecek dengan mengetikkan perintah cat, lalu etc, lalu password. Oke, seperti ini. Oke, perhatikan bahwa pada user yang kedua yaitu repan2 sudah terhapus. Di sini hanya terdapat 2 user saja, yaitu user repan dan juga user repan3. Jadi seperti itu untuk cara menghapus sebuah user. Kita clear. Oke, setelah itu bagaimana cara kita untuk bisa menghapus sebuah grup yang sudah kita buat? Nah, untuk menghapus grup yang sudah kita buat sendiri, teman-teman bisa mengetikkan perintah grup del. Setelah itu teman-teman bisa ketikkan nama grup yang ingin teman-teman hapus. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menghapus grup 14 ya. Lalu setelah itu kita enter saja. Nah, dan setelah itu di sini saya akan mengecek apakah grup tersebut masih ada dengan mengetikkan perintah cat etc/group. Oke, perhatikan bahwa di sini tidak terdapat grup 14. Jadi di sini sudah terhapus ya. Sekian untuk video pada bab kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.